cinta itu nggak bisa dipaksain. Dan sekarang kamu tuh sudah mencoba segala hal hanya untuk mendapatkan Afgan. Dan itu namanya memaksakan cinta. Pernikahan itu adalah sebuah kesalahan. Kalau kamu tetap pengen melanjutkan, Nadia bakal narik kamu ke sesuatu yang buruk, Afgan. Saya ini bukan piala, bukan hadiah yang bisa kalian perebutkan. Saya bebas memilih apapun yang saya mau. Termasuk memilih untuk tidak menjadi salah satu dari ambisi kalian. Nadia, kamu dengar baik-baik. Lupain pernikahan kita. Aku batalin pernikahan kita dan aku nggak mau nikah sama kamu. Ibu nggak berhak milikin kedua anak ibu. Malam ini cuma satu yang akan hidup. Nadia, 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 ibu mohon. Nadia, stop. Nadia. Ibu minggir. Astaga, Bu! Bu! Ibu! Bu! Bu! Bu, Ibu bangun, Bu! Bu! Ibu bangun, ayo, Bu! Nadia! Nadia! Apa yang kamu lakukan, Nadia? Kamu tabrak Ibu Maya? Enggak, Tante, ini bukan aku. Ada yang dorong ibu, Tante. Nadia, kamu kejam ya? Kamu tabrak ibu kandung kamu sendiri. Enggak, Bu. Bukan aku. Nadia, sekarang kamu masuk mobil. Kamu tahu nggak kalau semua orang lihat kamu, semua orang itu akan nuduh kamu yang nabrak. Apalagi kalau polisi tahu kamu bisa ditangkap, Nadia. Ayo masuk mobil sekarang. Nadia, udah Nadia, biar tante nyelamatin Ibu Maya. Maya. Mai. Selama ini kamu sering menghancurkan hati aku. Kamu pegang ini, kamu pergi dari sini. Saya kecewa sama kamu. Saya nggak mau ngeliat muka penipu lagi. Tapi di sisi lain kamu juga memulihkan hati aku. Tapi lagi-lagi aku menangis karena kamu. Meski begitu, entah kenapa aku nggak pernah bisa melupakan kamu, Pak. Kenapa perasaan ini begitu dalam untuk kamu? Shana. Apa akhirnya Afgan akan membuat keputusan untuk memilih kamu, Shana? Dan akan meninggalkan Nadia? Apa dia akan bisa benar-benar gak goyah lagi? Dan bisa membahagiakan kamu? Saya gak main-main. Saya mau kamu di hidup saya. Halo? Eksa, Maya ditabrak sama Nadia. Apa? Sekarang Ibu Maya pendarahan. Mama sekarang mau bawa ke rumah sakit, kita ketemu di sana ya. Oke, Ma. Isyana, mama kamu ditabrak.
Bu Maya ditabrak sama Nadia. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Ayo kita pergi sekarang. Ayo, kita ke rumah sakit. Afgan, kita lagi mau kamu. Mohon maaf Bu, pengunjung dilarang masuk ke dalam. Tapi saya harus ngeliat kondisi ibu saya, Sus. Saya nggak bisa diem aja di sini. Maaf Bu, mohon kerjasamanya. Tapi Sus, saya harus ngeliat ibu saya. Anda hanya akan mengganggu proses penanganan di dalam. Isyana, udah kamu tenang dulu ya. Ya, maaf ya Bu. Suster, Bu, apa yang sebenarnya terjadi sama ibu saya? yang saya tahu Maya itu mengejar Nadia. Tapi tiba-tiba Nadia menghilang. Saya nggak tahu betul apa yang terjadi. Saya rasa ibu menyembunyikan sesuatu. Betul, saya memang menyembunyikan sesuatu. Apa, Bu? Tolong kasih tahu saya. Saya cuma melihat kebodohan di sini. Dengan hadirnya Afgan di sini. Kamu tahu apa yang kamu lakukan, Afgan? Kamu sudah menghancurkan segalanya. Kita tidak bisa menghentikan kegilaan Nadia lagi. Kamu mau tahu apa yang sudah kamu lakukan, Afgan? Sebetulnya Nadia itu mau menabrak kamu, Isyana. Tapi karena Maya menghalangi, dia yang jadi korban dan menggantikan kamu. Enggak mungkin. Ibu pasti berbohong. Terserah kamu. Kamu mau percaya atau tidak, yang jelas saya tahu Nadia yang menabrak Maya. Dan saya menyelamatkan Maya di sini. Dan kamu, Afgan, kamu udah siap menanggung resikonya kan? Kami sudah menanganinya. Saya bisa ketemu ibu saya sekarang, Dok. Silakan. Kamu ganti baju dulu. Beres-beres. Jangan lupa SIM cardnya diganti. Raffi, ini tempat apa? Ini tempat yang aman untuk saat ini. Ya tapi aku nggak mau tinggal di tempat kayak gini. Well, you have no choice, Nadia. Kamu juga nggak bisa pergi juga kan saat ini? Ya tapi kenapa aku harus sembunyi? Kan aku nggak salah, aku nggak nabrak Ibu Maya. Aku ngeliat ada bayangan di belakang Ibu Maya sebelum dia didorong ke mobil aku. Tapi kenyataannya, orang-orang percaya kalau kamu yang nabrak dia. Kamu nggak bisa ngelak dari fakta ini, Nadia. Nggak ada yang percaya juga sama kamu. Nggak, aku bisa buktiin kata-kata aku. Aku akan ngobrol sama Ibu waktu dia udah siuman dan Ibu akan bilang semua kebenarannya kok. Ya, tapi Ibu Maya udah koma. Kamu nggak bisa jadiin dia sebagai saksi kamu. Nadia, untuk saat ini, kamu cuma harus diam di sini dan bersembunyi. Oke? Mama sama Adisi bakal ngurusin semuanya. Percaya sama kita. Ya, tapi... Kamu inget kan? Dulu aku udah nyelamatin kamu. Dan aku bakal ngelakuin hal yang sama. Tapi apa yang kamu harus lakuin, udah percaya aja sama kita. Ya? Tapi, Raffi... Gak ada tapi-tapi lagi. Kamu cuma harus diam di sini, gak lebih. Itu doang kok. Ya? Mama sama aku akan ngurusin semuanya. Apa Tante juga percaya kalau aku yang nabrak? No more questions. Aku cuma pengen kamu di sini, bersembunyi, diam, dan jangan hubungin siapapun. Oke? Bu, aku berharap Ibu bisa ngedengar aku. Aku gak nyangka Bu kalau ini semua akan terjadi. Aku gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi apa benar Bu? Ibu Nadia yang nabrak Ibu. Kalau memang itu benar, aku yakin ini tuh bukan kecelakaan.
Ibu maafin aku. Maafin aku, Bu. Maafin aku. Aku salah, Bu. Aku salah besar. Aku pikir ibu jauh lebih memilih Bu Nadia dibandingkan aku. Aku gak mau kehilangan ibu. Aku takut, Bu. Udah cukup aku kehilangan Rama. Dan sekarang aku gak mau kehilangan ibu. Maafin aku, Bu. Jangan tinggalin aku. Adisti, Mama benar-benar gak nyangka. Karena semuanya berjalan lancar dan sesuai ekspektasi Mama. Ma, emang Mama pikir kita bakal aman, Ma? Kalau misalnya ada orang yang tanyain kita tentang kecelakaan itu gimana? Adisti, semua ini ulahnya Nadia. Mama cuma membereskan apa ulahnya dia. Ya kan? Salah dia sendiri kan? Ya, Ma, kalau misalnya Nadia buka mulut terus nyeret kita gimana, Ma? Enggak, itu nggak mungkin terjadi. Ya, Mama kan tahu sendiri Nadia kayak gimana. Ya sekarang mungkin dia bisa bilang enggak. Tapi 30 menit ke depan bisa aja kan dia ngomong. Mama kan tahu dia orangnya panikan. Mama juga nggak peduli dengan kelakuannya dia. Sekarang ini Nadia itu jadi sorotan. Dia juga nggak mau menyeret kita lagi dan makin memojokkan dia. Sekarang yang harus kita lakukan adalah kita lihat aja apa yang terjadi ke depan. Kita santai, let it flow. Mending sekarang kita happy-happy aja. For you, for me. Cheers. Ibu gak mengira kalau kamu tumbuh menjadi wanita yang penuh dengan kebencian di hatinya. Dan sanggup melakukan apapun yang mengerikan. Kenapa kamu menjadi seperti ini? Bu, aku gak akan segan-segan nabrak ibu. Tabrak aja ibu. Ibu pengen tahu apakah kamu berani menabrak ibu yang udah melahirkan kamu. Oke, kalau itu mau ibu. Nadia! Ah! Dan ibu rasa ibu berhak untuk merasakan semua rasa sakit ini. Tapi semenjak ibu kehilangan kamu dari pelukan ibu, hati ibu hancur, Nat. Kamu memanfaatkan aku. Kamu sudah membuat aku memohon kebahagiaan putriku. Harusnya aku membiarkan kamu mati. Kamu bukan anak aku. Kamu kutukan yang seharusnya tidak pernah kulahirkan. Enggak, aku bukan kutukan. Aku bukan kutukan. Harusnya aku gak usah telepon Nadia. Ini semua gak bakal kejadian kalau aku gak telepon Nadia. Kasihan Bu Maya. Sekarang Bu Maya jadi korban. Dan semua gara-gara aku. Bu Maya celaka gara-gara aku. Itulah yang terjadi kalau kamu gak ngambil sikap, Afgan. Aku gak butuh diceramain. Pak Afgan, bukan Bapak yang mengendarai mobil itu. Jadi berhenti menyalahkan diri Bapak sendiri. Apa sih yang Pak Iqsal lakukan? Bapak terus saja menyalahkan Pak Afgan. Terus Bapak pikir kalau Bapak melakukan itu akan membuat hubungan kita jadi lebih baik.
Isyana, saya nggak bermaksud seperti itu. Kalau memang itu tujuan Bapak dan cara Bapak untuk mendekati saya, Bapak salah besar. Saya mencintai Pak Afgan. Dan saya akan terus memilih dia. Maaf Pak Exo. Maaf saya nggak bisa menerima Bapak. Karena saya juga punya pilihan saya sendiri. Saya ngerti kok Isyana. Saya juga nggak pernah memaksa kamu untuk menerima saya. Pak Exo. Pak, dengerin saya dulu Pak Exo. Pak, tunggu dulu Pak. Saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf Pak. Saya nggak bermaksud marah kayak tadi. Nggak seharusnya saya ngomong kayak gitu. Iya Isyana. Saya tahu Bapak peduli sama saya. Dan ya mungkin Bapak juga mencintai saya. Tapi maaf Pak, saya nggak bisa membalas perasaan Bapak. Karena saya mencintai Pak Afgan. Iya Isyana. Tapi nggak tahu kenapa feeling saya mengatakan Pak Afgan itu orang yang kurang tepat untuk kamu. Ya tapi kan itu menurut Bapak. Tapi perasaan cinta saya Isyana. akan selalu ada Pak Afgan. Isyana, cinta itu bukan cuma soal perasaan dan Afgan. Kalaupun emang kamu cinta sama dia, tapi dia itu nggak bisa bikin kamu bahagia Isyana. Dia nggak bisa ngelindungin kamu seperti seharusnya. Kamu itu udah banyak menderita. Kamu banyak terluka. Dan saya rasa kamu layak diperlakukan lebih baik, Isyana. Pak, tapi bukannya perasaan cinta itu jauh lebih penting. Oke, tapi apa kamu udah yakin dengan perasaan yang kamu milikin sekarang? Kalau kamu benar-benar cinta sama Afgan? Iya Pak. Iya Pak Exo memang benar. Tapi menurut saya, cinta itu nggak selalu siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih buruk. Ya cinta memang perasaan yang rumit. Tapi di satu sisi lainnya, cinta itu juga sederhana Pak. Dan hati saya sudah memilih Pak Afgan. Baik, kalau emang itu pilihan kamu, saya akan berhenti berjuang untuk orang yang sudah menetapkan pilihan. Tapi saya minta maaf, Isyana. Karena saya nggak bisa berpura-pura baik-baik aja saat ini. Karena apa yang saya katakan kepada kamu, saya benar-benar bersungguh-sungguh, Isyana. Justru itu Pak, itu yang membuat segalanya jadi lebih menyakitkan. Kalau memang kamu sudah membuat pilihan kamu, saya nggak bisa apa-apa, Isyana. Saya cuma bisa mendoakan yang terbaik untuk kamu. Tapi sekali lagi saya bilang, saya minta maaf. Karena saya nggak bisa berpura-pura baik-baik aja. Permisi. Cinta terluka dan ku masih di sini, merajut asa di tengah perih tak terperi. Biar ku pasrah, namun rindu menjadi tersungkur menantimu.
Bu, kamu sudah membunuhku. Bukan. Aku gak nyesal melahirkan kamu. Bukan Nadia, Bu. Kamu itu monster yang sudah menghancurkan semuanya. Bu Nadia, kamu jahat. Bukan Nadia yang ngelakuin itu. Nadia gak nabrak ibu. Jangan panggil aku ibu. Kamu bukan anak aku. Tapi Isyana, dia putriku. Walaupun dia bukan darah daging aku, tapi Isyana sudah memiliki hatiku. Bu, tolong percaya sama Nadia. Bukan Nadia pelakunya, Bu. Bukan Nadia yang nabrak ibu. Tolong percaya sama Nadia ya, Bu. Bu Nadia, Anda kami tahan atas tuduhan percobaan pembunuhan. Pak, pelakunya bukan saya, Pak. Tolong dengerin saya. Pelakunya bukan saya. Bu, tolong kasih tahu mereka, Bu. Tolong, Bu. Ibu percayakan sama Nadia. Sebaiknya nanti Anda jelaskan saja di kantor polisi. Pak, tolong dengerin saya, Pak. Ada Tante Paramita di sana. Nadia, Tante tolong bilang ke mereka bukan aku pelakunya ya, Tante. Tante ada di sana kan? kamu memang kejam. Kamu racunin ayah kamu yang sudah merawat kamu dari kecil. Kamu memang pantas mendapatkan musibah sekarang ini. Iya. Memang aku yang melakukan itu. Aku udah meracuni Papa Indra. Mari, Bu. Silakan. Kamu bukan manusia. Nadia, kamu monster! Kamu monster! Kamu monster. Raffi. Itu dokumennya, Pak? Ya. Ini dokumen pemindahan saham atas nama kamu. Ma, emang Mama pikir Nadia bakal percaya sama semua ini? Ma, Nadia nggak bodoh. Kalau dia merasa tertekan, dia pasti akan melakukan apapun. Dia nggak akan berani melakukan apapun. Saat ini dia bersembunyi karena dia bersalah. Dan dia nggak akan berani keluar dari persembunyian dia. Dia bagaikan tikus yang bersembunyi di gudang sekarang ini. Tapi gimana kalau Nadia gertak kita? Semua media udah tahu kalau Nadia itu akan bersalah. Dan dia butuh informasi anonim. Dia gak akan bisa macam-macam. Dia selesai. Raffi, besok kamu temuin Nadia.
bikin dia itu mengerti apa yang sudah terjadi. Dan kamu harus bisa membuat dia tanda tangan. Karena dia gak punya pilihan lain selain tanda tangan. Kalau dia kabur gimana, Ma? Dia gak mungkin kabur. Dia tahu dia bersalah. Kita akan memaksa Nadia untuk menandatangani semua aset. Karena ketika dia bersembunyi, dia butuh seseorang untuk menyelamatkan aset-aset dia. Apalagi Nadia itu masih membutuhkan Afgan. Makanya dia tidak bisa menyerah sama sekali. Oke, menurut Mama Nadia bakal percaya sama semua itu? Dia harus percaya. Karena sekarang dia dalam kehancuran. Dia gak punya siapa-siapa. Enggak, Nek. Aku nggak mau ngedengerin alasan apapun. Nggak mau ngedengerin kata-kata yang membela Bu Nadia. Nggak dari siapapun termasuk Nenek. Isyana, tapi tolong dengerin Nek. Nenek tuh ngerti nggak sih? Sekarang ibu lagi memperjuangkan hidupnya sendiri. Aku nggak mau yang ngedengerin ada orang yang ngomong kalau ini tuh cuma kecelakaan. Enggak. Aku yakin ini udah menjadi pilihan Bu Nadia sendiri. Nadia itu sekarang memang kelihatan seperti monster. Tapi nenek yakin ini bukan murni dari sifat dia semata. Mungkin ada sesuatu yang dia simpan. Atau mungkin luka yang disembunyikan Isyana. Yang memang mungkin seharusnya bukan tanggungan kita. Aku juga dulu percaya itu, Nek. Aku kasihan sama Bu Nadia. Gak ada yang menginginkan dia, gak ada yang mencintai dia. Tapi apa sekarang? Aku bisa melihat kejelasan itu, Nek. Isyana, memangnya apa yang kamu lihat dan apa yang kamu rasakan sekarang? Aku tuh udah gak di tahap marah lagi, Nek. Aku tuh sekarang udah di tahap aku bisa ngeliat kejelasan, kebenaran, semuanya. Bahwa mencintai seseorang gak membuat mereka terus-menerus menghancurkan orang-orang di sekitaran mereka. Iya memang, kejelasan itu adalah hal yang kuat. Tapi itu bisa bikin kamu jadi lebih kesepian di sana. Aku udah terbiasa, Nek, dengan rasa kesepian itu. Kami udah melakukan yang terbaik untuk menjaga kamu, Nat. Bahkan polisi juga udah mencium sesuatu. Dan bahkan Mama juga udah mulai takut menghadapi situasi ini. Tinggal masalah waktu yang menentukan apakah semua ini akan hancur atau enggak. Ini cara yang terbaik. Kamu harus tanda tangan pengalihan saham sementara untuk kelindungan kamu, kerahasiaan kamu, dan demi kamu bisa bertahan hidup. Kalau aku ngelakuin ini, apakah aku akan ngerasa aman, Vi? Apakah tanda tangan aku akan nyelesain semuanya, semua berita, semua ketakutan aku? Yes, of course. Dengan kamu tanda tangan ini, kamu gak harus lari lagi. Biar sisanya aku yang urusin. Kamu akan pastiin gak ada lagi yang akan nyalahin aku kan? Kamu pastiin ibu akan bangun dan semuanya kembali seperti semula. Dan suatu hari nanti Afgan akan bisa ngertiin semua ini, ya kan? Tante udah tahu tentang ini. Nat, ini demi kebaikan kamu. Kita semua peduli sama kamu. Kita pengen kamu tuh aman. We care for you a lot. Kita udah anggap kamu sebagai keluarga sendiri. Karena kamu di luar sana udah gak ada tempat lagi. Tempat kamu tuh sama kita. Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang.
Arahkan antena, ambil remote dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Kita semua peduli sama kamu. Kita pengen kamu tuh aman. We care for you a lot. Kita udah anggap kamu sebagai keluarga sendiri. Karena kamu di luar sana udah gak ada tempat lagi. Tempat kamu tuh sama kita. Nat, come on. Time is ticking. Waktu kamu udah mau habis. Kalau kamu mau percaya sama kita, kamu bisa aman. Percaya sama kita. Kamu pikir aku bodoh? Hah? What are you doing? Ya. Kita pengen ngelindungin kamu. We want to save you. Kita mau ngelindungin kamu. Apaan ini? Hah? Kamu bener-bener gak tahu diri ya? Tanda tangan Nadia. Ayo. Tanda tangan. Tante. Tanda tangan Nadia. Ingat ya, kalau kamu nggak tanda tangan, ada 2 kasus yang sudah kamu lakukan. Pertama, kamu sudah bunuh ayah angkat kamu. Dan kedua, kamu udah bunuh ibu kandung kamu sendiri. Ibu udah meninggal. Tante, tapi aku nggak bunuh ibu, Tante. Raffi, aku nggak bunuh ibu. Sekarang kamu duduk. Tanda tangan. Tanda tangan. Tanda tangan. Nah, dia tanda tangan. Raffi, tanda tangan. Gak apa-apa, di sini aja, Nan. Aduh, kok jadi berantakan gini? It's okay. Ayo, Nan, di sini. Aku bantuin, ya? Ya. Yes. Shana. Ibu kelihatannya lebih kuat hari ini. Lebih mending. Ibu memang selalu kuat, Pak. Hidupnya penuh dengan penderitaan. Tapi ibu selalu tetap berdiri dengan tegak. Bu Nadia juga dulu kayak ibu kuatnya. Dulu. Di kehidupan yang lain. Ya, bukan rasa sakit yang menghancurkan hidup orang. Tapi cara mereka menghindari rasa sakit itu. Kekuatan terkadang bukan cuma soal bertahan hidup. Tapi juga melepaskan apa yang kita inginkan. Saya nggak bermaksud marah kayak tadi sama Bapak. Saya cuma nggak sanggup ngeliat Pak Afgan disalahin atas semuanya. Saya tahu kok, Bapak berusaha untuk melindungi Pak Afgan. Kamu gak perlu minta maaf, Isyana. Ini, saya bawain kamu makanan. Kamu makan dulu ya. Di situasi seperti ini, kamu harus tetap jaga kondisi. Makasih, Pak.
Kalau ibu bangun, semuanya pasti akan berubah. Mungkin ini memang yang harus terjadi, Isyana. Nat, ini dokumen yang paling simpel. Kamu pasti bakal lebih gampang mengerti. Begitu kamu tanda tangan, kita akan atur semuanya biar kamu bisa keluar negeri dengan aman. Di tempat yang lebih tenang, Nat. Ya, paling untuk beberapa tahun aja. Sampai semua situasi reda. Aku mau ke rumah sakit. Aku mau lihat kondisi ibu. Aku tahu sekarang ibu sekarat dan bahkan mungkin udah mati. Tapi aku nggak peduli apa yang terjadi sama aku setelah ini. Aku cuma mau ke rumah sakit. Nat, nggak. Itu bahaya buat kamu. Bayangin apa yang bisa terjadi kalau kamu ke rumah sakit. Aku cuma mau ketemu ibu untuk terakhir kalinya aja. Kalau perlu aku akan datang ke kantor polisi dan aku akuin semua ini. Aku cuma mau ketemu ibu, itu doang. Nadia, kamu bisa fokus gak sih? Hah? Kelakuan kamu ini udah kayak orang gila. Nadia, duduk dulu. Tenang, listen to me. Kita yang bakal atur semuanya, oke? Enggak, lepasin. Nggak, denger dulu. Lepasin. Denger dulu, ini bentar. Tapi aku bilang minggir. Kalian tuh kenapa jahat banget sih? Aku cuma mau ketemu ibu. Kalian tuh nyadar gak sih kalian misahin anak dari ibunya? Nadia, kamu dengar ya? Kita semua melakukan ini untuk melindungi kamu. Biar kamu jangan ditangkap. Ngerti gak sih? Raffi, bawa dia ke dalam. Oke, Nadia. Oke, Nadia, don't fight me, Nadia. Raffi, Adisti, buka! Buka, kalian keterlaluan, kalian gak punya perasaan! Buka pintunya! Aku akan akuin semuanya biar kalian juga hancur! Aku akuin semuanya! Buka pintunya, aku cuma mau ketemu ibu! Raffi, kamu harus mulai menambah orang di sini buat berjaga-jaga. Nadia nggak boleh keluar dari rumah ini. Dia harus di rumah ini sampai menghembuskan nafas terakhirnya dia. Afgan, kenapa kamu jadi ngurung diri kamu sendiri gini di kamar? Afgan, Isyana itu masih terluka. Dia masih bingung dengan keadaan yang terjadi. Terus kenapa kamu malah diem aja di kamar kayak gini sih? Harusnya kamu nyamperin dia dong, temenin dia. Aku nggak butuh pendapat orang yang udah ngambil segalanya dari aku. Afgan,
kamu dengar aku baik-baik ya. Aku gak pernah ngambil apapun dari hidup kamu. Kamu sendiri yang melepaskannya. Dan sekarang, kamu nyalahin orang lain atas kesalahan kamu sendiri. Iya. Kamu selalu kayak gini ya, Kak? Selalu diem, nunggu dengan tenang saat aku jatuh, saat aku bikin kesalahan, kamu masuk dengan segala rencana kamu. Kamu hebat, kamu berhasil manipulasi semuanya. Aku gak pernah memanipulasi apapun ya, Afgan. Kamu punya kesempatan untuk milikin Isyana. Dan kamu sendiri yang ngancurin kesempatan itu. Ngomongin soal kesempatan, Kak. Jangan ngomongin kesempatan sama aku. Kalau kehadiran kakak cuma biar dilihat sebagai pahlawan kesiangan, biar dilihat kayak laki-laki sejati, dan biar dilihat lebih baik daripada adik kandungnya sendiri. Aku sama sekali nggak pernah bilang kalau hidup aku lebih baik dari hidup kamu atau orang lain. Tapi, aku cuma lebih jujur dalam menjalani hidup aku. Terus apa? Kakak ngerasa menang? Kakak ngerasa jauh lebih baik daripada aku, dan kakak ngerasa Isyana itu punya kakak, iya? Afgan, sekali lagi aku bilang sama kamu ya, Isyana itu bukan piala yang untuk direbutkan. Tapi dia wanita terhormat yang memiliki perasaan. Mungkin itu alasannya kenapa Isyana nggak pernah milih kamu. Dan mulai detik ini kita bukan saudara lagi. Raffi, Adisti buka pintunya. Aku cuma mau ketemu ibu. Kalian kenapa ngalangin aku ketemu ibu, Raffi? Adisti, tante tolong buka pintunya. Buka pintunya, aku cuma mau ketemu ibu, tolong. Aku harus kabur dari sini. Kayak ada yang aneh nih. Jangan-jangan tuh cewek berusaha buat kabur nih. Udah, kita kan udah cek tadi. Celah juga kagak ada, nggak mungkin dia kabur. Dikit lagi. Kita cek aja dalam yuk. Lu dibodoh apa gimana sih? Nih dengerin ya, itu cuma akal-akalan dia. Biar kita nih buka pintu. Kalau dia capek, paling tidur ntar udah di aja sini. Iya juga sih. Bos, itu bos. Tadi ada yang berisik-berisik di dalam bos. Nggak ada suara apa-apa. Ayo coba cek. Cek. Nadia. Kok nggak ada? Cari dong, cari dong.
Bos, lihat ini, Bos. Kalian saya suruh buat jaga satu orang aja, kalian nggak bisa. Maaf, Bos. Saya nggak tahu kalau perempuan itu, saya kira nggak bisa ngapa-ngapain. Iya bos, kita udah cek kok keluar. Ini jendela nggak bakal bisa ada dibobol. Ternyata... Ya udah, kenapa kalian masih ada di sini? Nadia masih belum jauh. Kalian cari sekarang, bawa dia sekarang. Siap, Bos. Ayo. Udah, ayo. Sebelum dia jauh. Yuk. Cabut. Keluar. Kamu di mana, Raffi? Aku masih di tempat persembunyian, Ma. Aku masih cek sekitar. Kamu yakin nggak ada orang yang lihat kamu? Iya, Man. Pasti nggak ada yang ngeliat aku. Tapi aku gagal buat ngelacak Nadia, Ma. Dia berhasil pergi. Terus waktu Nadia kabur, apa ada yang tahu? Nggak, aku udah pastiin nggak ada yang ngeliat. Tapi aku yakin dia pasti ke rumah sakit, Ma. Mama nggak mau tahu. Sekarang kamu cari dia sampai dapat. Oke? Kenapa, Ma? Nadia kabur. Terus sekarang Nadia di mana? Mama nggak tahu. Tapi kita harus cari dia sampai dapat. Adisti, kalau sampai dia ketemu sama Maya, dia menceritakan semuanya. Tamat umur kita. Selesai semua urusan kita. Sekarang kamu cari di rumah sakit. Kamu pastikan dia ada atau enggak. Ya? Ya, Ma. Kenapa sih? Kalau diperluin aja nggak bisa dihubungin. Pokoknya apapun yang terjadi, aku harus bisa nemuin dia. Afgan, aku cariin dari tadi, aku pikir kamu kemana. Ada yang pengen aku omongin sama kamu. Kamu harus benar-benar sadar akan semua keadaan ini. Kamu juga harus sadar kalau Nadia adalah korban dari segala kekacauan ini. Justru, dia malah ancaman terbesar untuk hidup kamu, Afgan. Dia benar-benar udah kelewatan. Udah banyak yang jadi korban dia. Sekarang kita bisa sama-sama lihat. Bu Maya yang menjadi korban Nadia. Kamu harus benar-benar paham akan semua ini, Afgan. Kamu harus sadar. Ya. Aku udah tahu semuanya. Terus kalau kamu udah tahu, kenapa kamu masih bertahan dengan semua kekacauan ini? Aku nggak tahu. Tapi waktu ngeliat Isyana nangisin ibunya, di situ aku sadar. Aku ngerasa ada sesuatu yang dalam. Ada sesuatu yang sakit banget. Aku bisa ngeliat dan ngerasain itu juga. Jadi kamu pikir selama ini kamu punya hubungan yang baik sama Nadia, gitu? Gak tahu. Aku gak paham. Ada satu momen dimana aku gak percaya sama dia sama sekali. Tapi nanti juga ada momen dimana aku ngerasa, ya, nyata aja gitu rasanya. Sama halnya kayak Isyana. Aku percaya sama Isyana 100%. Semua yang diomongin, semua yang dia lakuin, aku percaya sama Isyana. Tapi entah kenapa selalu ada momen dimana aku nolak perasaan aku sendiri. Oke, sekarang aku tanya sama kamu. Kamu benar-benar percaya sama Isyana? Ya. Terus kalau kamu percaya, kenapa kamu masih diem aja? Dan gak ngelakuin apapun, gak ngebela dia? Aku malu. Aku malu karena akhirnya aku terlihat sangat bodoh di depan Isyana. Tapi gak bisa begini terus, Afgan. Aku tahu gak boleh begini terus. Tapi aku gak siap sama kenyataannya. Kenyataan pahit yang ternyata aku baru tahu semua ini sekarang. Ternyata selama ini aku dibohongin, aku dipermainin. Kenapa aku gak tahu semua ini dari dulu? Malu aku. Ya udahlah, yang udah terjadi biarlah terjadi. Tapi sekarang, apa kamu terus mau tenggelam dalam rasa malu ini? Dan gak memperbaikin semuanya? Ya, aku mau perbaikin. Tapi gimana? Udah terlanjur.
Aku dengan bodohnya malah lebih milih ninggalin Isyana dan milih Nadia. Bodoh. Afgan, tapi kamu tahu kan kalau ini semua bukan cinta. Aku nggak paham, aku nggak tahu, aku nggak ngerti. Dan aku nggak tahu harus apa. Lihat aku. Kamu itu sebenarnya nggak mau ninggalin Isyana. Tapi ego kamu terlalu tinggi untuk mengakui itu, tahu nggak? Ya. Mungkin kayak selalu benernya. Mungkin selama ini aku pertahanin Nadia supaya seolah-olah aku punya kendali. Aku punya opsi, punya pilihan. Kau masih punya pilihan. Kau masih punya waktu. Bergeraklah, perbaiki semuanya. Pasti. Aku gak bakal tinggal diam. Dan aku akan tentukan pilihan itu sekarang. Aku mau temuin Nadia, aku pengen ngobrol sama dia. Aku akan bikin dia jujur. Apakah ini semua perbuatan dia? Kalau benar Ibu Maya ditabrak sama Nadia, ini udah kelewatan. Ini sangat konyol buat aku. Dan aku bersumpah, aku gak akan takut dan gak akan segan buat nyeret dia ke polisi. Ini baru Afgan yang aku kenal. Mau cari angin dulu. Gimana? Saya lihat Nadia, Bu. Dia ada di dekat apotik di Jalan Cemara Raya. Dia sendirian. Kamu sudah pastikan itu dia? Saya yakin, Bu. Dia memakai hoodie. Terlihat berusaha menutupi wajahnya, Bu. Saya sempat ngikutin dia. Gak lama dari itu, dia belok ke gang dan menghilang, Bu. Oke. Kamu terus ikutin ya. Gimana, Ma? Nadia ternyata udah di luar. Jadi kok kayak gini gimana, Ma? Mama barusan dapat telepon dari orang suruhan Mama. Dia bilang Nadia itu ada di apotik. Di mana apotik itu dekat rumah sakit Maya dirawat. Ini gawat, Adisti. Kalau dia ditemukan, semuanya bisa kacau. Terus kalau misalnya sampai Nadia kasih tahu semuanya ke Maya gimana? Ya untungnya kondisi Maya sekarang ini lagi nggak sadar. Tapi yang Mama takutkan, kalau ada orang lain yang menemukan dia, Mama nggak tahu apa yang dia perbuat. Sekarang kita harus cepat ke rumah sakit. Kita harus temuin dia. Apa menurut Mama kita bisa membawa Nadia balik? Mama nggak tahu. Yang jelas, kita harus hentikan langkahnya Nadia sebelum orang-orang lain yang menemukan dia. Ya, sekarang kita pergi. Aku harus tetap tenang. Jangan sampai menarik perhatian. Adisti, kita harus cari Nadia sebelum dia masuk. Iya, Ma. Oke. Ayo, Ma. Ayo. Tapi saya mendengar ada seorang wanita yang mencurigakan yang mencoba menyelip masuk. Apa Iya. benar? Di dekat area pembongkaran barang. Misi, Pak. Ya, ada apa? Maaf tadi saya nggak sengaja dengar. Tadi Bapak bilang ada wanita mencurigakan masuk rumah sakit. Di mana tempatnya? Di dekat area pembongkaran barang, Pak. Pembongkaran barang? Makasih, saya permisi. Silakan. Baik, Pak. Nadia! Nadia! Nadia, kamu di mana? Nadia, Tante tahu kamu ada di sini. Kamu jangan bikin masalah sama diri kamu sendiri, Nadia. Nadia!
Tante Paramita udah nggak ada di sekitar sini. Hati-hati Mbak. Maaf Pak, lagi cari siapa? Sus, saya dengar tadi ada perempuan misterius masuk rumah sakit ini. Suster lihat di mana orangnya? Tadi ada orang yang masuk lewat pintu darurat. Pintu darurat? Ya. Makasih, Sus. Sama-sama. Kim, ngapain kamu kesini? Afgan, aku cuma mau ketemu sama ibu. Ibu ada di mana, Afgan? Dengerin aku ya. Ngapain kamu kesini dan ngapain kamu masih manggilnya ibu? Orang yang udah kamu mau bunuh, kamu tabrak, sekarang kamu temuin dan kamu panggil ibu. Enggak, Afgan. Afgan, bukan aku yang ngelakuin semua ini. Tolong kamu harus percaya. Gimana caranya aku percaya sama kamu? Hah? Kamu gak waras, Nadia. Semuanya udah terlalu jelas. Semua orang lihat dan semua orang tahu kamu nabrak Ibu Maya. Kamu mau membunuh Ibu Maya? Enggak, Afgan, please. Afgan, dengerin aku. Semua yang kamu dengar itu salah. Itu salah. Aku nggak nabrak ibu sama sekali, Afgan. Tolong kamu percaya. Malam itu emang ibu ada di depan mobil aku, tapi aku nggak nabrak. Aku udah nginjek remnya, Afgan. Tolong. Ada seseorang yang ngedorong ibu dari belakang. Aku nggak tahu orangnya siapa, tapi aku nggak ada niat untuk nyelakain ibu, Afgan. Tolong kamu harus percaya sama aku ya. Kamu pikir aku sebodoh apa ya? Terlalu banyak hal gila, hal konyol, hal bodoh. Dan semuanya kejahatan kamu lakukan. Kamu pengen aku percaya sekarang? Kamu pengen aku percaya? Nggak, Afgan. Aku nggak bohong. Sumpah aku nggak bohong. Aku tuh nggak bisa keluar dari rumah itu. Aku udah minta tolong, tapi nggak ada orang yang datang. Afgan, kamu harus percaya sama aku. Tante Paramita, Adisti, sama Raffi yang ngelakuin ini sama aku. Mereka pengen aku menghilang selamanya. Kamu paham nggak sih? Afgan, tolong. Tolong kamu percaya sama aku sekali ini aja, sekali aja. Ya. Afgan. Ya, dengerin aku. Aku udah bilang aku gak akan percaya sama kamu. Dan aku gak sebodoh itu untuk bisa kamu bohongin lagi. Aku tahu mamaku. Gak mungkin dia kayak gitu. Jadi stop berbohong, akuin semua perbuatan kamu. Itu doang yang aku butuhin sekarang. Afgan, aku tahu. Cerita aku barusan emang kedengarannya gak masuk akal. Tapi emang itu yang terjadi sebenarnya, Afgan. Aku gak tahu harus bilang apa lagi. Aku tahu aku udah ngelakuin banyak banget kejahatan. Aku udah bunuh papa aku sendiri. Tapi aku membunuh papa karena aku cinta sama papa, Afgan. Aku gak pengen papa nyerahin aku. Jadi aku ngeracunin papa. Aku tahu aku salah. Dan aku adalah anak Ibu Maya. Nah, dia benar-benar gak pengen ngeliat ibu terluka kayak gini, Bu. Sekarang ini, Afgan sedang membawa Nadia ke kamar rawatnya Maya. Sekarang kita harus kayak gimana? Sekarang kalian mau ngapain?